Kemudian yang kedua gerakan. Nah, gerakan Muhammadiyah ini adalah gerakan yang sifatnya pencerahan. Gerakan purifikasi di bidang akidah gitu ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam konteks dakwah itu selalu harus mencerahkan. Bukan kita membuat masalah gitu. Betul. Dan orang Muhammadiyah itu gerakan itu kan begini, kalau kita kalau kita lihat secara lebih lebar sedikit. Gerakan itu namanya gerak statis, namanya gerak dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Jembermu Podcast, pada edisi kali ini Jembermu Podcast akan berbicara tentang organisasi. Nah, telah hadir pemateri yang sangat kompeten di bidang itu. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DESS. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Hasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hasmi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik semua. Alhamdulillah ya. Jadi sehat, baik merupakan sebuah kabar yang senantiasa kita harapkan semuanya, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau mendengar orang yang alhamdulillah kabarnya sehat, itu rasanya luar biasa Pak Hasmi. Ya. Nah Pak Hasmi, Pak Hasmi ini kan Sekretaris PDM Jember yang salah satunya adalah bertanggung jawab bagaimana organisasi Muhammadiyah di Jember ini bisa survive dan bisa bagus tentunya. Nah, ngomong-ngomong masalah organisasi, Muhammadiyah ini kan sebagai salah satu organisasi Islam, ormas Islam yang cukup membanggakan dan cukup besar saya kira di Indonesia ini. Apa yang menyebabkan Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang cukup besar, Pak Hasmi? Iya, kalau kita lihat dari sisi organisasi, tentu saja karena punya struktur kepengurusan yang lengkap dari pusat sampai ke ranting di semua provinsi, bahkan juga ada di luar negeri. Nah, itu menunjukkan dari sisi organisasinya. Nah, kemudian dari sisi kegiatan, tentunya ditunjukkan dengan amal usaha dalam istilah Muhammadiyah. Yaitu sekolah-sekolah yang bertebaran di seluruh Indonesia, demikian juga perguruan tinggi. Nah, sejauh ini kan sulit sekali bagi ormas lain untuk melakukan hal yang sama, walaupun mungkin pada suatu ketika ada juga yang mungkin yang mampu melakukan, tapi mungkin masih butuh waktu yang lama. Nah, kemudian mengapa bisa begitu? Mungkin itu pertanyaan yang menarik. Karena Muhammadiyah itu kan modelnya itu adalah ada orangnya dulu. Nah, nanti setelah ada orangnya cukup mereka berkumpul, ngomong-ngomong, bikin sesuatu. Jadilah sesuatu itu. Ya? Jadilah sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya adalah bagian terkecil yang Muhammadiyah itu disebut ngaranting. Kan minimal punya musola kan begitu. Atau sekarang pengajian saya sudah cukup untuk jadi betul-betul berangkatnya dari bawah. Dari bawah, dulu, ya. dari mennya dulu. Dia ada beberapa orang yang punya basic pemahaman tentang Muhammadiyah, itu berkumpul baru bikin sesuatu. Nah, ini menarik. Jadi Muhammadiyah ini dari sisi kelengkapan struktural sudah sedemikian sistematis, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Bahkan kalau kita urutkan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, bahkan sampai ada yang di luar negeri yang kita sebut sebagai PCIM. Ya. Nah, lalu kemudian juga untuk perkembangan organisasinya dimulai dari manusianya harus ada dulu. Manusianya. Baru kemudian sekelompok manusia itu memiliki visi, tujuan yang sama. Kemudian mengembangkan apa Pak Hasmi sebagai embrio gitu ya. Kadang itu kita lihat aneh orang Muhammadiyah itu gitu. Anehnya begini. Kita ambil contoh misalnya di Jember kan ada Universitas Muhammadiyah Jember. Yang bikin dulu kan orang-orang yang ada di Jember. Ada di Jember. Tapi setelah jadi itu dengan kepatuhan tanpa reserve diserahkan ke PP kan. Akibatnya PDM Jember yang dulu menjadi bidan untuk itu yang tidak bisa ikut campur lagi dalam manajemen
Universitas kan? Karena punya caranya sendiri gitu. Itu uniknya Muhammadiyah gitu loh. Demikian juga Ranting, mereka bikin sekolah misalnya, nanti sekolah itu kan diurus oleh cabang sama PDM. Unik Muhammadiyah itu. Dulu saya berpikir ini apakah ini sebuah kelemahan atau ini sebagai ungkapan atau sebagai ekspresi dari sifat tawadu. Karena memang Dian bisa bayangkan ya, kalau misalnya saya katakanlah orang kaya, lalu saya bikin musola, bikin sekolah, bikin apa sendiri, mampu gitu ya. Tapi kalau saya meninggal, kelanjutannya gimana? Nah itu dia. Jariah saya gimana? Nah saya kira masalah ini yang menjadi basic orang-orang Muhammadiyah menyerahkan ke organisasi. Karena meskipun partisipasinya kecil di membangun sekolah itu, mungkin dia hanya sekedar sekretaris panitia atau ketua panitia atau nyumbang sedikit. Tapi kan diserahkan kepada Muhammadiyah, Muhammadiyah yang merawat, maka jariahnya terjamin. Jadi keberlanjutan itu pun juga nanti tidak perlu dikhawatirkan lagi. Misal yang mengembrioi berdirinya sesuatu di situ, misalnya sudah meninggal dunia, tetapi ini akan tetap survive terus, Pak Asmi. Ini mirip dengan kalau perusahaan, itu perusahaan keluarga dengan perusahaan yang go public. Kalau perusahaan keluarga itu kan tergantung regenerasi di keluarga. Kalau ada pelanjut yang pas, dia akan berkembang. Kalau tidak, bisa-bisa rebut warisan. Tapi kalau go public, itu kan pemilik saham yang berfungsi. Perkara pendirinya udah meninggal nggak ada masalah. Jadi perusahaan udah go public. Pemilik saham utamanya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, itu dia. Jadi tidak ada amal usaha Muhammadiyah jenis apapun atau sekecil apapun yang dikuasai oleh segelintir orang ya, tetap ini menjadi tidak boleh ya. Kalaupun ada itu mesti jadi masalah di belakang hari. Karena rumusnya di organisasi Muhammadiyah itu yang suka nakal itu pasti tersingkir dengan sendirinya. Tinggal tunggu waktu saja. Ini juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar ini tentu harus diimbangi dengan tertib berorganisasi, Mas. Betul. Jadi ngomong-ngomong masalah tertib berorganisasi ini mestinya harus bagaimana Pak Asmi mengelola Muhammadiyah ini? Saya melihat ada 3 komponen tertib organisasi. Yang pertama tentu saja tertib ideologi. Yang kedua tertib gerakan. Yang ketiga tertib administrasi. Mesti sistematis begitu ya? Iya, sistematis begitu. Bagaimana tertib ideologi? Muhammadiyah sudah mendeklar dirinya bahwa dia kelompok orang yang berpatokan pada Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau secara kelembagaan tentu saja nanti ketarjih kan. Tapi kalau secara individu sepanjang tidak melanggar Quran dan Sunnah kita boleh melakukan. Tapi itu sikap individu. Nah, bukan sikap organisasi. Nah, kalau kita sikap organisasi pasti kita harus melihat tarjih. Itu yang harus kita kedepankan. Nah, sepanjang itu berjalan maka Muhammadiyah itu organisasinya sehat. Dan yang kedua gerakan. Nah gerakan Muhammadiyah ini gerakan yang sifatnya pencerahan, gerakan purifikasi di bidang akidah gitu ya. Nah jadi apapun yang kita lakukan dalam konteks dakwah itu selalu harus mencerahkan, bukan kita membuat masalah gitu. Dan orang Muhammadiyah itu gerakan itu kan begini, kalau kita kalau kita lihat secara lebih lebar sedikit. Gerakan itu namanya gerak statis, namanya gerak dinamis. Gerak statis itu gerak di tempat. Nah, bergerak tapi di tempat ya. Banyak juga nih orang Muhammadiyah yang begini nih kan, orang Islam pun banyak. Gerak statis ya. Nah, gerak di tempat. Perasaan udah capek nih. Tapi nggak pindah-pindah. Berarti kan nggak ada progres. Perasaan dia merasa sudah bekerja, tetapi tidak ada efek apa-apa. Gitu. Nah, Muhammadiyah tidak menghendaki itu. Muhammadiyah menghendaki gerak itu yang dinamis. Dinamis itu juga ada 2. Dinamis maju atau dinamis mundur? Bisa jadi mundur juga. Manakala dinamis ini mundur, dia bisa mundur. Manakala dia di ideologinya salah. Kembali ke tertib ideologi ya. Setiap orang yang ada di Muhammadiyah, manakala dia mengambil ideologi yang salah, itu pasti menyebabkan gerakan mundur. Gitu loh. Jumut akhirnya. Makanya kita berpatokan ideologi itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, sepanjang itu kita lakukan aman. Kalau lebih tegas lagi nanti ketarjih. Gitu. Nah, jadi apapun yang kita zigzag bagaimanapun kita sebagai seorang kader, sepanjang kita berpatokan kepada ideologi kita aman, sehingga kita bikin gerak itu gerak yang progres, gerakan berkemajuan. Kira-kira begitu. Itu yang Muhammadiyah mau. Dinamis maju ya. Dinamis maju. Nah, kemudian kalau kita
lihat kebanyakan sekarang itu kan banyak sekali godaan ideologi. Ya itu ya. Tantangannya Pak. Ya, tantangannya kan banyak sekali. Nah, itu tidak membuat Muhammadiyah maju. Terkadang warga kita sendiri juga terpengaruh. Ya, terpengaruh dengan tantangan-tantangan itu. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi beban, bukan mungkin kalau dikatakan beban ya boleh juga, atau tugas lah begitu ya. Dari semua elemen Muhammadiyah, terutama majelis-majelis lembaga, bagaimana misalnya ini paham 3 aspek tertib organisasi ini tadi. Ya. Jadi ini kan ujung tombaknya persyarikatan itu kan majelis lembaga. Nah, kadang-kadang memang ada sedikit persoalan manakala anggota majelis ini agak kurang memahami Muhammadiyah. Nah, mungkin ini tugasnya majelis MPK ya, kaderan untuk mengupgrade itu semua. Nah, supaya secara organisasi kita efisien gitu. Kita ini udah besar, tapi akibat tadi ada gerak statis, ada gerak dinamis mundur, majelis tidak efisien. Misalnya saja mau bikin satu kegiatan, lalu perdebatannya terlalu panjang. Nah, ini kan tidak efisien. Seringkali juga begitu di organisasi kita ini. Nah, itu persoalannya. Jadi ada tertib organisasi ada 3, yakni tertib ideologi, tertib gerakan, tadi yang ketiga administrasi. Tertib administrasi, Pak. Untuk tertib administrasi ini, tolok ukurnya gimana? Ini Pak? Kan yang sering menjadi ciri formal dari organisasi. Misalnya kop surat, cara pembuka surat, kemudian penutup surat, tanda tangan surat, itu kan yang kita kenal secara formal organisasi. Itu tetap itu apa adanya yang Muhammadiyah miliki harus kita pertahankan, itu ciri administrasi kita. Nah, kemudian administrasi juga itu sebagai implementasi dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul ya. Nah, jadi kadang-kadang seorang sekretaris ini tidak paham itu. Ini itu yang jadi kacau. Ya. Sehingga misalnya seseorang, ya maaf saya pakai contoh ortom ya. Misalnya seorang alumni IMM, suatu ketika dia bekerja sebagai dosen atau apa gitu, bikin surat, maka dia buat format IMM, itu kan salah. Mestinya dia harus bertransformasi dari ADART asal organisasinya ke yang baru. Nah, itu kan mengaburkan identitas organisasi yang baru, tetapi juga merugikan identitas organisasi yang lama. Nah, demikian juga Muhammadiyah ini. Jadi memang otak administrasi itu di sekretaris. Jadi betul tidak itu di sekretaris. Gitu. Nah, jadi seberapa paham sekretaris terhadap ADART itu sangat menentukan kemampuan dia untuk implementasi ke bawah. Gitu. Nah, kadang-kadang sering kita lihat itu ngomelnya di sana sini, tapi dia nggak pernah baca anggaran dasar rumah tangga. Gitu ya. Nah, ini juga tadi itu berarti gerakan yang mundur. Gitu loh. Memang kalau kita bicara organisasi dalam konteks efisiensi, kadang-kadang kita harus banyak mengeliminasi. Tapi kalau kita bicara organisasi dalam konteks pembinaan umat, kita harus bersabar diri. Jadi gitu, untuk melihat ketertiban organisasi itu. Jadi kita harus bisa memainkan peran kapan kita sebagai individu, kapan kita sebagai representasi organisasi. Gitu. Terus bisa memainkan yang seperti itu. Jadi ketertiban dalam makna saya itu, saya lebih cenderung harmoni. Ya. Harmoni itu begini. Tidak berarti semua itu sama, tetapi dia bisa menghasilkan sebuah kinerja yang orang senang. Itu yang saya coba lakukan di PDM Jember ini. Bagaimana caranya? Kan di Jember ini perbedaan itu kan sangat esensial ya. Jadi ego sektoral orang-orang itu kan tinggi di sini. Disitulah kita harus pintar membuat suasana yang nyaman dari masing-masing komponen, sehingga masing-masing semua bekerja dengan ininya sendiri-sendiri. Tentu saja tidak sempurna, tapi sejauh itu tidak ekstrim melanggar kaidah organisasi, mungkin kita bersabar. Tapi pada hal-hal yang prinsip nanti baru kita menunjukkan harusnya seperti ini dan tidak ada tawar-menawar, kan seperti itu. Nah, itulah namanya harmoni. Kita mencoba untuk berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada untuk menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah ini memiliki identitas yang jelas, gitu loh. Sambil harapan kita tentu saja majelis lembaga melakukan pembinaan sesuai dengan bidangnya untuk pendalaman ideologi, peningkatan gerakan dan seterusnya. Jadi ada 3 model tertib organisasi di Muhammadiyah, dimulai dari
ideologi, lalu kemudian gerakan dan administrasi. Kebanyakan di antara kita mau sebagai pimpinan organisasi di situ, tetapi saat ini sudah mulai mengabaikan ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Padahal di situ mesti harus belajar menggerakkan organisasi dari sisi administrasi, Pak Asmi. Nah, ini ada gejala apa kira-kira kok sudah mulai ditinggalkan ini ya? Iya, memang kadang-kadang apakah ini gejala budaya gitu ya? Iya. Ada semacam rasa tinggi kedudukan. Iya. Kalau kita menjabat misalnya sekretaris PDM Jember gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya itu adalah sebuah pekerjaan, bukan sebagai sebuah untuk saya banggakan. Gitu. Jadi bagaimana keberadaan saya di sana itu bisa membuat harmoni PDM Jember itu sehingga meskipun pelan itu progres. Nah, kalau orang memang mencari kedudukan di Muhammadiyah dan memang itu ada, gitu ya. Oke, mungkin kita bisa terima karena haknya dia. Iya. Motifnya adalah prestis belakangnya. Tetapi tolong cepat belajar gitu loh. Pesan saya begitu, cepat belajar, menyesuaikan diri. Ya. Nah itu dia kadang juga gitu tidak segera cepat itu untuk melakukan penyesuaian. Gitu. Itu kan tunggu nanti azabnya kan sesuatu diberikan pada bukan ahlinya risikonya kan yang bersangkutan. Karena beliau merebut kan. Iya. Gitu loh. Kalau kita yang direbut jabatan itu kan senang saja, berarti pas tanggung jawab toh. Dia nggak ada masalah gitu. Kita bisa cari pekerjaan lain gitu loh. Nah, tapi sepanjang itu yang kita tanggung jawab kita harus bertanggung jawab. Termasuk saya harus bertanggung jawab irama PDM Jember. Tidak boleh mati PDM Jember itu. Terus tanggung jawab saya. Bagaimana caranya saya? Karena representasi dari organisasi. Itu. Makanya saya sering bilang organisasi itu akan hidup kalau sekretarisnya bekerja. Dan akan ada di situ. Iya. Dan akan mati kalau sekretarisnya mati. Tidak bekerja. Ini yang tidak banyak diketahui orang ya, dikira di struktural itu adalah sesuatu yang prestis, tapi saat itu pula kadang juga mengabaikan nilai-nilai amanah. Mestinya tidak seperti itu, karena kunci untuk menggerakkan organisasi sejatinya adalah ada di pengurusnya itu. Bapak sendiri. Bisa bayangkan PP tanpa Pak Mukti sekarang? Iya dia tanpa sekretaris umum ya. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan kan? Iya. Dia yang menggerakkan semua instrumen yang ada di PP itu. Iya. Ketua kan hanya teken saja itu. Banyak nggak tahu masalah juga ketua itu sebenarnya. Iya. Emang itulah ketua. Iya. Itulah ketua. Nah ini harus kita selesaikan Pak, bahwa model berorganisasi yang seperti itu harus kita kembalikan lagi kepada pemahaman atas tupoksinya masing-masing agar dengan kesadaran itu organisasi ke depan bisa tetap survive ya. Apalagi ini Muhammadiyah sudah kadung dikenal oleh orang sebagai organisasi yang tertib, organisasi yang meliputi 3 hal tadi itu. Ya. Nah, itu persoalannya. Kadang-kadang orang hanya berhenti sampai di situ. Kalau saya buktikan kita betul-betul terkenal. Tidak berhenti pada nama besar Muhammadiyah itu. Iya. Nama besarnya akan cepat redup kalau kita tidak bisa buktikan. Iya, betul. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada para sekretaris majelis lembaga itu bekerjalah. Iya. Meskipun Anda apapun, kalau Anda bekerja akan hidup di majelis lembaga. Iya. Tapi begitu Anda tidur sudah lembaganya ikut tidur. Iya. Gitu. Seperti apapun pekerjaannya lah pasti harus itu ya. Karena kuncinya ada di mereka yang di sekretaris ya. Makanya kalau nggak mampu begitu jangan jadi sekretaris, tanggung jawabnya berat. Iya, betul sekali gitu. Sahabat Jembermu Podcast, luar biasa sekali dialog kita pada saat ini semakin hangat sekali untuk mengembangkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Memang harus diimbangi dengan kesadaran pengurusnya akan tugasnya masing-masing, pemahaman ideologi, lalu kemudian ghirah untuk bergerak, dan Muhammadiyah adalah organisasi yang tertib administrasi. Kita kembalikan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pak Asmi, ada pesan apa mungkin untuk kawan-kawan kita yang ada di cabang, di ranting, yang menggerakkan organisasi di tingkat grassroots ini, Pak? Begini, dalam organisasi ini sama dengan kita bekerja, jangan terpengaruh oleh hasil. Yang nilai kita itu terletak pada proses. Nah, untuk bisa melakukan proses organisasi dengan benar, kita harus paham pedomannya. Supaya kenapa? Kadang-kadang dia sekretaris di PCMX, tapi otaknya itu bukan Muhammadiyah.
Sehingga setiap ngomong Muhammadiyah itu salah terus sama dia. Iya. Padahal dia yang nggak baca gitu loh. Iya. Ini yang bermasalah Nah, ini. gitu. Padahal Muhammadiyah itu pedomannya kan komplit. Iya. Tinggal dibaca saja, dikerjakan. Baca, kerjakan. Baca, kerjakan. Selesai. Iya. Nah, oleh karena itu pesan saya ya baca itu pedoman itu dan laksanakan. Nggak usah bilang nggak ada kader, nggak ada ini. Itu bukan tipe yang Ahmad Dahlan mau yang seperti itu. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Intinya adalah bagaimana dia membaca. Iya. Saya juga bisa begini karena saya banyak baca pedoman Muhammadiyah. Bahkan saya sering bilang sekarang saya sering dialog imajinasi, saya coba tebak maunya Ahmad Dahlan itu seperti apa. Kita harus berani begitu. Jadi memang untuk menggerakkan Muhammadiyah ini harus kita gerakkan melalui sumber-sumber referensi Muhammadiyah. Iya, lain gitu ya. Ya, sahabat Jembermu Podcast, ini tadi obrolan ringan kita tentang organisasi, bagaimana mengembangkan organisasi memang harus kita kembalikan kepada referensi sumbernya. Dalam hal ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pak Asmi, terima kasih telah hadir bersama Jembermu Podcast. Semoga membawa berkah di kita pada saat ini. Alhamdulillah. Demikian sahabatmu Jember Podcast. Dialog kita pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, jaga kesehatan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.